Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Renaldi. Saya mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang departemen usaha yang terdapat di dalam buku Manajemen Penerbangan First, yaitu karangan Ade Turtanto, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Media Massa. Baiklah, di dalam materi ini saya ingin menjelaskan yaitu mengenai departemen usaha, yang mana di dalam departemen usaha ini terdapat 7 bagian pokok materi, yaitu yang pertama diantaranya yaitu ada pemimpin perusahaan, yang kedua adanya bagian iklan, yang ketiga adanya bagian sirkulasi, dan yang keempat adanya bagian keuangan, yang kelima bagian pelayanan pelanggan, yang keenam adanya bagian umum, dan yang terakhir adanya bagian teknik. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit satu persatu mengenai 7 bagian yang terdapat dalam departemen usaha. Yang pertama yaitu mengenai bagian pemimpin perusahaan. Di dalam pemimpin perusahaan ini merupakan orang yang telah mendapat kepercayaan dari pemimpin umum untuk membantu dalam pengelolaan bidang usaha. Maksud dari penjelasan ini, selain adanya pemimpin umum, di bawah pemimpin umum tersebut adanya pemimpin perusahaan yang mendapat tugas penuh atau dapat diartikan sebagai general manager di dalam suatu perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan ini memiliki beberapa manajer dalam beberapa bidang. Nah, di dalam pemimpin perusahaan ini juga terdapat beberapa bidang juga. Di antaranya adalah bidang produksi, bidang sirkulasi, bidang iklan, keuangan, teknik, personalia, juga layanan pelanggan atau customer care. Kemudian, penjelasan kedua yaitu adanya bagian iklan. Nah, iklan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada iklan umum dan iklan khusus. Iklan umum merupakan iklan yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan bisnis, misalnya seperti perusahaan, lembaga bisnis, instansi, pemerintah, atau siapa saja yang bermaksud untuk mempromosikan hasil usahanya dengan tujuan mencari keuntungan. Di dalam iklan umum ini khusus yaitu iklan-iklan bisnis, yaitu misalkan suatu perusahaan tersebut ingin mempromosikan hasil dari karyanya, yaitu bisa dikategorikan dalam iklan bisnis, iklan umum. Kemudian iklan khusus yaitu adalah iklan yang bertujuan untuk kegiatan sosial seperti pengumuman-pengumuman yang terdapat di dalam koran-koran tersebut, itu disebut dengan iklan khusus. Yang ketiga adanya bagian sirkulasi, yaitu sirkulasi adalah bertanggung jawab penuh untuk proses penjualan untuk lembaga media di pasaran di pasaran. Nah, bagian sirkulasi ini lebih condongnya yaitu kepada sistem pemasarannya. Nah, bisa jadi pemasarannya bisa secara bertahap atau secara langsung. Yang keempat yaitu adanya bagian keuangan. Nah, bagian keuangan adalah yaitu menghitung pemasukan dan pengeluaran uang, menyimpan kebutuhan operasional. Nah, bagian keuangan ini sangat penting sekali. Jikalau di dalam suatu perusahaan tersebut, bagian keuangan tidak dapat memanajemen keuangannya, maka perusahaan tersebut dapat dibilang bangkrut. Karena sangat penting sekali manajemen keuangan tersebut. Kemudian yaitu yang kelima, adanya bagian pelayanan pelanggan. Nah, di dalam suatu perusahaan tersebut sangat penting sekali yaitu bagian pelayanan pelanggan. Karena jikalau pelanggan tersebut datang ke suatu lembaga atau perusahaan tersebut tidak dilayani dengan baik, maka pelanggan tersebut kesannya akan buruk terhadap perusahaan yang dia datangi. Kemudian adanya bagian umum. Nah, di bagian umum yang keenam ini adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya bagian software, yang kedua bagian hardware. Kalau bagian software tersebut dapat diartikan yaitu alat-alatnya. Kemudian bagian hardware-nya itu ke lapangannya langsung sebagai yang telah terjadi atau dapat diartikan sebagai peliputan yang ada di lapangan. Yang kelima yang terakhir yaitu adanya bagian teknik. Nah, bagian teknik ini banyak sekali macamnya. Nah, contohnya saja yaitu mempersiapkan alat-alat untuk kepentingan perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang saya jelaskan hari ini, yaitu mengenai departemen usaha. Dapat saya simpulkan bahwa dalam departemen usaha tersebut terdapat 7 bagian lagi, yaitu yang pertama adanya pemimpin perusahaan, yang kedua adanya bagian iklan, yang ketiga adanya bagian sirkulasi, yang keempat adalah bagian keuangan, yang kelima adanya bagian pelayanan pelanggan, yang keenam yaitu bagian umum, dan yang kelima bagian teknik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau nantinya bermanfaat,
Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, itu mungkin datangnya dari saya yang masih belajar dalam proses penjelasan materi pada kali ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.